Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat PLT Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua atau yang mewakili Bung Max Kray dan serta seluruh fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua yang kami kasih dan kami banggakan. Yang terhormat PJ Bupati Jayapura yang kami kasih dan kami banggakan yang telah hadir bersama-sama kita beri aplaus dulu sama kita. Yang terhormat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura Bung Yanto Elwai beserta fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Jayapura yang kami kasih dan kami banggakan, serta seluruh ketua, sekretaris dan Ketua Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura yang kami kasih dan kami banggakan. Pak Freddy Risi, terima kasih telah hadir bersama-sama kita sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Jayapura. Yang terhormat pimpinan Partai Golkar Distrik Kabupaten Jayapura yang kami kasih dan kami banggakan beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat pimpinan Ormas mendirikan dan didirikan Partai Golkar Kabupaten Jayapura, serta seluruh panitia pelaksana, panitia pengarah, serta semua tamu undangan dan para hadirin yang kami hormati dan kami kasihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini Jumat 10 Maret 2023 dengan rahmatnya kita dapat hadir di LBHB Sentani dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti pembukaan rapat kerja dan rapat pimpinan daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jayapura 2023. Berkenankan kami menyampaikan laporan panitia pelaksana Rakerda Rapimda DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan rapat koordinasi teknis DPD Partai Golkar se-Tanah Papua tanggal 24 sampai 26 Februari 2023 di Mimika. Kedua, surat perintah nomor Sprint 17 DPD Golkar P Romawi 2 2023 menghadiri Rakerda Rapimda DPD Partai Golkar Provinsi Papua 27 Februari di Jayapura. Ketiga, surat keputusan nomor KEP 35 DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura Romawi 3 2023 tentang penyelenggaraan rapat kerja daerah dan rapat pimpinan daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jayapura tahun 2023. 4. Surat keputusan nomor KEP 36 DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura Romawi 3 2023 tentang penetapan panitia pelaksana rapat kerja dan rapat pimpinan daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jayapura tanggal 4 Maret 2023. Romawi 2. Tujuan pelaksanaan mengoptimalkan kinerja kader Partai Golkar dalam rangka mencapai kemenangan di Pileg, Pilpres dan Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2023. 3. Jadwal pelaksanaan Rakerda Rapimda DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura pada hari ini Jumat 10 Maret 2023 jam 1 hingga selesai. Tempat Sekretariat Partai Golkar Kabupaten Jayapura LBHB Sentani. Sumber dana Partai Golkar yaitu dari keuangan sumber dana Kabupaten Jayapura, yaitu dari dana hibah Kabupaten Jayapura. Mohon izin Pak PJ, mungkin kami pada tahun ini belum menerima, mungkin agak sedikit terlambat. Walaupun itu Partai Golkar tetap solid dalam program kerja untuk menjalankan semuanya demi kelancaran untuk menuju kemenangan 2023. Selanjutnya, bantuan kontribusi pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura. Penutup, demikianlah laporan panitia yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan bantuan serta dukungannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan. Izin Pak PJ Bupati dan mewakili PLT DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura, saya akan berpantun sedikit sesuai arahan dari pusat, harus begitu jadi. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli matoa.
Bila pileg, jangan lupa pilih Golkar dan Airlangga Hartarto Presiden Indonesia. Serta Bupati Jayapura 2004 adalah Bung Ondofolo Yanto Eluai. Ya, demikianlah laporan Ketua Penyelenggara. Untuk itu sekali lagi, mari kita beri apresiasi aplaus kepada Ketua Penyelenggara, Bapak Haji Bambang Sulhadi ST. Baiklah, para peserta rapat kerja daerah, Rakerda, dan juga rapat pimpinan daerah Rapimda Partai Golongan Karya Kabupaten Jayapura yang kami hormati dan kami banggakan. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan. Sambutan yang pertama akan kita dengarkan dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura, yang terhormat Bapak Ondofolo Yanto Eluai. Disilahkan. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Jayapura, yang kami hormati Ketua PLT Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Provinsi Papua, aku yang mewakili, kami hormati seluruh fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua. Ada hari ini hadir bersama kami salah satu anggota fraksi Partai Golkar DPRP Papua, Bapak Yansen Monip. Kita berikan aplaus dulu buat teman-teman. Juga hadir bersama kita Pak Max Frey, Pak Leo, ada Kakak Marei. Kita tunjukkan dulu ini besi tua yang masih mengkilat di Partai Golkar. Juga hari ini hadir adinda tersayang Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Papua Tengah, Aneka Yames. Saya perkenalkan. Juga ada Pak Karin Suebu, juga fungsionaris di Provinsi Partai Golkar Provinsi. Yang saya hormati, saya banggakan pengurus atau fungsionaris Partai Golongan Karya Kabupaten Jayapura. Yang hari ini Bu Hotel Kawai selaku sekretaris. Bu Warga bisa berdiri supaya ini sekretaris kita Kabupaten Jayapura. Juga Bung Sir Tobi, anggota fraksi Golkar DPRD Kabupaten Jayapura. Horas. Baik, ada Ketua Rian Bung Nelvi masih tetap ganteng. Ada Bung Thomas Wano dan semua pengurus dan fungsionaris DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura yang saya tidak sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pimpinan Partai Golongan Karya di tingkat distrik. Distrik ya, ketua-ketua komisaris distrik Partai Golongan Karya di Kabupaten Jayapura. Terima kasih hari ini sudah hadir, juga bersama sekretaris dan bendahara sesuai undangan ya.
Tepuk tangan dulu untuk ketua Popis. Baik, Bapak Ibu para undangan yang saya kasih, saya banggakan, saya hormati. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kita hari ini bisa ada di sini masih sehat karena kebaikan Tuhan. Amin ya. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, pikiran, ya, tenaga, finansial untuk hari ini hadir bersama-sama kami dalam kegiatan rapat kerja daerah dan rapat pimpinan daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jayapura. Terima kasih untuk Pak Pendeta, juga untuk saya lupa tadi sampaikan sudah membuka acara kita. Juga Ibu Murni, ya, terima kasih Ibu Murni. Jangan rasa capek ya bantu-bantu Golkar. Harus semangat terus. Baik, Bapak Ibu, Pak Bupati, Pak PJ Bupati, Fungsionaris DPD Provinsi Papua, Fungsionaris DPD Kabupaten Jayapura, dan kita semua. Hari ini kegiatan kita yang tadi saya sudah sebutkan bahwa tujuan kita partai politik, ya, organisasi politik Partai Golongan Karya. Hari ini kita lakukan Rakerda dan Rapimda dalam rangka pemenangan di pemilu 2024. Siap ya? Di 2024 kita ketahui bersama bahwa akan dilaksanakan pemilihan presiden secara bersamaan dengan pemilihan legislatif atau pemilihan anggota DPR. Itu di bulan Februari. Jadi hari ini dalam Rakerda Rapimda kita akan bahas strategi-strategi, kiat-kiat kita dalam rangka Partai Golkar memenangkan pemilihan legislatif, pilpres, pemilihan legislatif, dan juga pemilihan kepala daerah tahun 2004 di Kabupaten Jayapura. Itu tujuan daripada kegiatan kita hari ini. Kegiatan ini berentetan setelah dilakukan Rakornis, rapat koordinasi teknis oleh DPP untuk seluruh tanah Papua yang kemarin bulan Februari sudah dilakukan di Timika, ya, dibuka langsung oleh Ketua Umum kita Bung Erlangga Hartarto yang juga merupakan calon presiden kita. Itu di tanggal 25-26 di Timika kemarin sudah kita lakukan. Setelah itu dilanjutkan dengan rapat kerja daerah dan rapat pimpinan daerah Provinsi Papua. Kita sudah lakukan pada tanggal 27 kemarin di Hotel Horizon Kota Jayapura. Begitu juga hari ini kita tindak lanjuti lagi di tingkat kabupaten kota, khusus untuk Provinsi Papua ada 9 DPD kabupaten kota. Hari ini Kabupaten Jayapura mungkin yang pertama ya, dari 9 kabupaten. Tepuk tangan dulu Kabupaten Jayapura. Jadi seperti itu, sedikit penjelasan supaya kita paham apa tujuan daripada Rakerda dan Rapimda yang kita lakukan, yang sebentar akan berjalan. Saya kira hal-hal lain menghemat waktu, Pak PJ Bupati juga hadir bersama kami. Mungkin tidak lain-lain, nanti kita dalam pembahasan sebentar, dalam rapat kerja sebentar, baru nanti kita bicara lebih detail lagi ya. Ini sebagai pembuka, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak PJ Bupati Jayapura yang sudah hadir hari ini. Ini suatu kehormatan, suatu penghargaan bagi kami, ya. Dan tentunya
Saya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura berharap dengan kehadiran PJ Bupati, ya, orang nomor 1 di kabupaten ini dalam Rakerda, Rapimda DPD Kabupaten Jayapura, ini merupakan spirit motivasi untuk kita. Ya, kita sesuai dengan tema musda kita di tahun 2019 kita sudah melakukan musda, temanya mewujudkan soliditas, mengembalikan kejayaan Golkar di Kabupaten Jayapura. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Demikianlah telah kita sama-sama mendengarkan sambutan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura. Terima kasih buat Bapak atau Bung Ondofolo Yanto Elwari. Untuk itu sekali lagi mari kita yel-yel. Indonesia, Golkar, Papua, Golkar, Kabupaten Jayapura, Golkar, Air Langga, Presiden, Golkar, luar biasa. Terima kasih. Kita aplaus untuk kita semua. Dan selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan PJ Bupati Jayapura kepada yang terhormat Bapak Triwarno Purnomo STP MSI. Disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua. Yang saya hormati anggota fraksi DPRP, anggota fraksi Golkar DPRP Provinsi Papua. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura beserta seluruh fungsionaris dan jajarannya sampai di tingkat distrik. Yang saya hormati fungsionaris anggota fraksi Golkar DPRD Kabupaten Jayapura. Yang saya hormati kasih Bapak hamba Tuhan, Bapak Pendeta Charles Mukai. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta rapat kerja daerah dan rapat pimpinan daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura. Pertama-tama kembali saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya dan kasihnya kita boleh diberikan anugerah kekuatan dan kesehatan sehingga kita boleh menghadiri kegiatan Rakerda dan Rapimda DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura pada hari ini. Selanjutnya, apresiasi saya atas pelaksanaan kegiatan pada hari ini dengan begitu banyak harapan dalam kaitannya dengan pembinaan partai politik di Kabupaten Jayapura. Terutama mengharapkan agar Rakerda dan Rapimda DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu beserta Rakerda dan Rapimda yang saya hormati, saya mengajak kita semua memahami bahwa kita semua ada di sini itu secara konstitusional jatuh. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan harus dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk memperkuat semangat kebangsaan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat inilah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk partai politik. Sebagai partai politik, sebagai organisasi, tentunya semua sudah memahami, sebagai organisasi yang bersifat nasional.
dibentuk oleh sekelompok warga negara atas dasar kesamaan kehendak dan tujuan untuk membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, maupun warga negara. Banyak hal, banyak peran penting yang diemban, yang dipikul oleh partai politik. Fungsi-fungsi partai politik saat ini dalam kaitannya dengan Rakerda dan Rapimda ini mungkin perlu untuk terus diperkuat, baik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai, tetapi juga untuk masyarakat luas, sehingga semua warga negara paham dan mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara. Fungsi harus diperkuat juga terkait fungsi partai politik sebagai penyerap dan penyalur aspirasi politik masyarakat yang dalam tataran yang lebih besar itu dibutuhkan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Juga fungsi partai politik saya harapkan dapat berperan di dalam menciptakan persatuan dan keutuhan, menciptakan persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat. Peran sebagai penguat partisipasi politik ini penting, partisipasi politik masyarakat. Dan dalam kesempatan ini juga sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap gender, saya menitip pesan juga dalam mekanisme rekrutmen politik untuk pengisian jabatan dalam politik yang dilaksanakan secara demokratis, hendaknya memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Banyak persoalan-persoalan politik yang terjadi saat ini. Ada, kita melihat dan kita menyaksikan berbagai media ataupun menyaksikan secara langsung permasalahan-permasalahan partai politik seperti kurangnya partisipasi masyarakat karena kegagalan representasi, ataupun kita lihat bahwa kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan karena persoalan-persoalan demokrasi di internal partai. Dan saya mengharapkan bahwa Partai Golkar di Kabupaten Jayapura menjadi yang terbaik, menjadi teladan dalam kita menyambut pesta demokrasi, pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada di tahun 2024. Partai Golkar harus menjadi teladan dalam membangun komitmen bahwa pemilu 2024, pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik dan damai dalam situasi Kamtibmas yang baik, dan khusus untuk kader Golkar di Kabupaten Jayapura. Kami mengharapkan juga untuk bersaing secara baik, bersaing secara positif, dan tidak saling menjatuhkan. Mari kita sukseskan pemilu dengan menjaga situasi Kamtibmas dengan baik, menjaga kondisi masyarakat untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Kita lihat kegagalan representasi karena banyak hal, sehingga masyarakat mungkin tidak mau berpolitik, tidak mau berbicara politik. Padahal sebenarnya partai politik mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan kebaikan bersama, dalam mewujudkan tujuan bangsa dan negara yang baik. Dan ini yang harus kita tumbuhkan kesadaran di dalam masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa berpolitik untuk kebaikan bersama. Situasi ini harus kita jaga. Pemilu harus sehat. Jangan kita meninggalkan janji-janji yang akan membuat persoalan baru, akan janji-janji itu menyerang kita. Mungkin bukan di sini, tetapi di tempat lain lah, di tempat lain
itulah politik. Kadang kader politik berjanji, ini intermezzo saja. Kadang kader politik berjanji membangun jembatan di tempat yang sungainya tidak ada. Itu bisa terjadi dalam politik. Politik itu sama dengan perang. Persamaannya itu sama-sama bahaya. Tapi ada bedanya. Kalau bedanya itu, kalau dalam perang itu manusia mati satu kali saja. Kalau dalam politik manusia bisa mati berkali-kali. Politik itu perang tanpa pertumpahan darah. Kalau perang itu politik dengan pertumpahan darah. Nah, itu intermezzo untuk kita bisa membangun kesepahaman, membangun satu komitmen untuk kesuksesan kegiatan Rakerda dan Rapimda Partai Golkar DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura. Sekali lagi saya memberikan apresiasi atas pelaksanaan Rakerda dan Rapimda DPD Partai Golkar pada hari ini dengan harapan bahwa Partai Golkar menjadi partai yang memberikan teladan dan konsisten memperjuangkan pemilu yang demokratis dengan menjaga situasi Kamtibmas yang baik di Kabupaten Jayapura untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Jayapura bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Yang terakhir, pesan saya juga bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi dalam sistem politik nasional kita harus terus kita tata dengan baik, harus terus kita sempurnakan. Yang tujuannya tidak lain adalah memperkuat partai politik dalam sistem politik nasional kita yang lebih demokratis dan sistem presidensial kita yang lebih efektif. Sekian dari saya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Demikianlah sambutan PJ Bupati Jayapura dan kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk itu mari kita beri apresiasi aplaus kepada PJ Bupati Jayapura Bapak Triwarno Purnomo SSTP MSI. Baik, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Provinsi Papua sekaligus membuka rapat kerja daerah, Rakerda dan Rapimda rapat pimpinan daerah yang ditandai dengan penabuhan tifa. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, PJ Bupati Kabupaten Jayapura, saya sapa dengan hormat Pak Triwarno. Kita berikan aplaus untuk beliau. Terima kasih Bapak Bupati sudah mau hadir dalam acara kami. Yang terhormat, ini saya pertama-tama sebelum bicara ini saya minta maaf dulu, permohonan maaf dari Ketua PLT kita, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang juga adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, tetapi juga Ketua Komisi 2 DPR RI. Beliau karena tugas tanggung jawab negara sehingga beliau mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan sambutan tetapi sekaligus membuka acara Rakerda dan Rapimda. Saya bersama-sama tim kami dari DPD Partai Golkar Provinsi Papua yang tadi sudah disebut, ada yang sama-sama kita hormati Pak Jansen Monim, kita berikan aplaus untuk beliau. Beliau adalah Wakil Ketua Pemenangan Pemilu
atau Korda Dapil 1. Jadi beliau yang punya Tabi ini untuk Golkar, jadi dia urus di Tabi ini. Kemudian beliau juga adalah anggota fraksi Partai Golkar DPR Provinsi Papua. Yang kedua, datang juga bersama-sama, ini adik saya yang ganteng ini lain, Leo Siahaan, beliau wakil ketua bidang media, komunikasi, dan penggalangan opini DPD Partai Golkar Provinsi Papua. Tetapi juga ada didampingi oleh adik saya yang ganteng juga, anak Sentani, Karel Swebu. Beliau ini wakil bendahara. Sebenarnya ada satu lagi, Ibu Jemili Dioku, tapi kebetulan lagi di luar negeri. Mungkin nanti akan bersama-sama dengan kita. Anggota Wanat yang DPD Provinsi Papua yang saya hormati, Kakak Marei, kemudian Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura, Bung Yanto Elwai, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Panitia yang sudah bersedia mempersiapkan dan menyelenggarakan acara hari ini, kemudian Sekretaris Dewan Pertimbangan, ini saya bukakan ini, yang ganteng ini, lama juga di Golkar, Kabupaten Jayapura. Kemudian para Ketua Komdis 19 distrik yang saya hormati, Pak Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura, dan fungsionaris DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura, dan lebih khusus buat hamba Tuhan, Bapak Pendeta yang sudah memimpin kita. Baik, saya tidak lama ya, nanti sebentar dalam diskusi baru kita bicara banyak sekali tentang berbagai hal yang harus kita lakukan. Intinya bahwa hari ini kita kumpul, kita bersama-sama di sini untuk menjalankan amanah daripada organisasi. Organisasi kita atau partai kita mempunyai aturan. Aturan itu yang hari ini harus kita lakukan. Kenapa harus ada tiba-tiba sudah sekian lama tapi baru ada Rakerda, Rapimda, pasti semua bertanya, nanti sebentar kita jelaskan. Karena memang hari ini di dalam kita mempersiapkan diri untuk momen pemilu 2024 baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Terima kasih buat Bapak Bupati, tadi sudah mengingatkan kita sekalian. Saya teringat 25 tahun yang lalu kita Partai Golkar yang pegang di Tanah Tabi ini. Bahkan sampai di Sairiri, bahkan sampai di Lapago, Mepago. Ini semua Animha, semua Partai Golkar. Tapi kenapa dia menurun? Nanti sebentar kita diskusi. Nah, itu yang perlu kita lakukan pada hari ini, sehingga ini merupakan amanah. Pertama yang harus kita lakukan adalah konsolidasi organisasi. Nah, konsolidasi ini meliputi apa yang harus kita kerjakan hari ini, sehingga ini menjadi gambaran dulu untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini kita kumpul di sini, ini merupakan amanah organisasi. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba satu kali rapat kerja dibuat yang baik daerah maupun Rapimda, biar sekali jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, terima kasih sudah memberikan arahan buat kita. Kalau Bapak Ibu dengan Pak Bupati tadi sampaikan, kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, maka kita percaya Partai Golkar Kabupaten Jayapura akan meraih lagi kemenangan di tahun 2024. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari arahan sebagai pembina politik meminta untuk kita harus bersama-sama konsisten menjaga pemilu ini dengan baik. Itulah kepentingan Partai Golkar hari ini bersama-sama dengan 18 partai. Kita tahu ini ada satu mau tambah lagi, jadi kalau dia jadi masuk berarti 19 partai. Kita harus menjadi garda terdepan. Hari ini Golkar harus bangkit, Golkar harus maju, dan Golkar harus bersama-sama pemerintah daerah mensejahterakan rakyat di Kabupaten Kenambahulkan. Itu harus menjadi komitmen kita. Kenapa saya bilang begini? Karena hari ini kita berterima kasih sekali lagi Pak Bupati membuka pikiran, wawasan kita. 25 tahun lalu kita ada di angka 8. Kita 8 2 kali, kemudian 6, turun jadi 4, 3, sekarang 2. Kenapa dia turun?
Nanti kita bicara sebentar dalam rapat. Kemudian hari ini kita sepakat dan sudah disampaikan di depan, kita punya ketua umum, kita punya ketua minta kita harus dapat 5 kursi. Sanggup toh? Sanggup? Bapak Ibu di Komisi yang jawab. Kita harus bantu pemerintah untuk melaksanakan apa yang seperti tadi diarahkan oleh Bapak Bupati. Sekali lagi kami terima kasih banyak dari DPD Provinsi untuk Bapak Bupati dan juga para peserta sekalian yang sudah bisa hadir pada hari ini untuk kita bersama-sama melaksanakan rapat kerja daerah dan juga rapat pimpinan daerah. Semoga rapat kerja dan rapat pimpinan ini boleh berjalan dengan baik sampai dengan selesai. Tentunya kita percaya bahwa Tuhan yang kita percaya akan memberkati, menjaga, melindungi kita dari awal, pertengahan hingga akhir daripada rapat kerja dan rapat pimpinan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Sebelum saya membuka rapat kerja dan rapat pimpinan ini, saya memohon kepada dengan hormat Pak Bupati, Pak Ketua DPD, Pak Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi dua-dua, kita bersama-sama membuka rapat kerja ini. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Baik, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat kerja daerah dan rapat pimpinan daerah Partai Golkar Kabupaten Jayapura dinyatakan resmi dibuka. Indonesia, Golkar, Papua, Golkar, Kabupaten Jayapura, Golkar, Air Mangga, Presiden, Golkar. Selanjutnya foto bersama. Oke, baik, terima kasih Bapak Pejabat Bupati Jayapura yang